Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik semua? Ketemu kembali dengan Pak Yudi di channel aktual seputar kita Arts Channel. Dan seperti biasa, kali ini Pak Yudi akan coba membawakan topik menarik terkait dengan perguruan tinggi. Nah, ternyata siswa-siswa SMA sekarang ini banyak yang tidak paham macam perguruan tinggi, bentuk-bentuknya, jenisnya, kemudian bagaimana pengelolaannya, berapa pembayarannya, itu masih banyak sekali yang bingung, bahkan tidak tahu. Nah, kali ini Pak Yudi akan mencoba membahas terkait dengan mengenal perguruan tinggi. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah 3 hal, yakni jenis perguruan tinggi, kemudian bentuk perguruan tinggi, terakhir adalah pengelola perguruan tinggi. Oke Pak, yang pertama jenis perguruan tinggi. Ada 3 macam jenis perguruan tinggi, yakni perguruan tinggi yang fokus di bidang akademik, kemudian perguruan tinggi yang fokusnya bidang vokasi, dan satu lagi pendidikan profesi. Perguruan tinggi yang fokus bidang akademik, yakni perguruan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan, penerapan, pengembangan, hingga penemuan pada suatu cabang keilmuan. Nah, perguruan tinggi semacam ini biasanya lebih menekankan pada teori. Bobotnya kisaran 70% teori, 30% prakteknya. Nah, ini jenjang perguruan tinggi semacam ini yang menekankan pada bidang pendidikan, yakni sarjana atau S1 strata 1 ya. Sarjana atau S1 strata 1, lama pendidikannya normalnya adalah 8 semester atau 4 tahun. Kemudian lulusan alumni S1 memperoleh gelar kesarjanaan. Gelarnya macam-macam. Ada sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, ada sarjana teknik, ada sarjana pendidikan, dan lain sebagainya di program S1. Bertingkat selanjutnya adalah program S2 strata 2, gelarnya magister. Ada magister pendidikan, magister humaniora, magister psikologi, magister macam-macam. Setiap perguruan tinggi yang membuka program S2 maka akan memberikan gelar magister bagi lulusannya. Nah, lama pendidikannya 4 semester atau 2 tahun, tapi ini relatif ya. Kalau mahasiswanya pandai sekali 3 semester selesai, mahasiswanya santai banget bisa bertahun-tahun baru selesai. Nah, ini tergantung dari mahasiswa. Sama S1 juga normalnya adalah 4 tahun. Bisa yang pandai sekali bisa 3,5 tahun, yang santai banget bisa sampai 7 tahun. Nah, lebih dari 7 tahun S1 kena DO. Nah, ini yang dicamkan betul-betul. Kemudian berikutnya adalah program S3 doktor. Nah, beda doktor dengan dokter, beda ya. Doktor itu S3, kalau dokter kan gelar profesi kedokteran. Nah, ini ada perbedaan. Lama pendidikan gelar doktor ini, S3 ini kisaran 6 semester atau 3 tahun, tapi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dari si mahasiswa. Itu jenjang pendidikan akademik, ada 3 gelar, dan tidak boleh dari lulus SMA langsung S3, nggak boleh. Tapi lulus SMA masuk S1 dulu, selesai S1 lanjut ke S2 silakan, tapi sudah selesai ya, dari sudah dulu baru S2. Baru S2 selesai baru S3, tapi di beberapa perguruan tinggi sambil S1 pada tahun-tahun terakhir bisa ambil S2. UGM bisa menggunakan percepatan mahasiswa-mahasiswa pandai S1 skripsi sudah langsung dia terdaftar di S2. Perguruan tinggi top sudah menyelenggarakan semacam itu, tapi perguruan tinggi rata-rata harus berjenjang, S1 selesai baru S2, S2 selesai baru S3, tidak boleh loncat. Kemudian berikutnya adalah pendidikan yang fokus di bidang vokasi, yakni pendidikan yang mendalami ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu aplikasi. Tujuannya agar para mahasiswa setelah lulus bisa langsung bekerja.
Nah, kalau tadi yang bidang akademik 70% teori, 30% praktek. Kalau vokasi kebalikannya, prakteknya 70%, teorinya hanya 30%. Jadi akan lebih banyak ke bengkel, akan lebih banyak ke workshop, akan lebih banyak ke perusahaan-perusahaan. Nanti di kampusnya hanya 30%, sedikit format di kampusnya. Nah, ini pendidikan vokasi. Ada jenjang pendidikannya, ada yang D1, itu nanti lama waktunya adalah 1 tahun atau 2 semester. Lulus mendapat gelar ahli pratama, biasanya disingkat AP. Kemudian D2 lamanya adalah 4 semester atau 2 tahun. Lulus mendapat gelar ahli muda, disingkat menjadi A.MA. Kemudian D3 ahli madya atau AMD, itu lama belajarnya 6 semester atau 3 tahun. Nah, ini untuk jenjang vokasi. Kemudian ada juga D4 sarjana terapan, gelarnya nanti di belakang nama ada S.TR, berarti itu lulusan dari D4. Nah, berbeda dengan dengan yang akademik tadi, berjenjang, artinya S1 dulu baru bisa ambil S2, S2 dulu baru bisa ambil S3. Kalau B yang vokasi bebas, kalian lulus SMA langsung ambil D4 boleh, lulus SMA langsung ambil D3 silahkan, lulus SMA ambil D2 tidak ada yang melarang, lulus SMA ambil D1 pun juga silakan, tidak ada yang melarang, tidak ada aturannya. Jadi lompat-lompat silakan, kalian mau langsung ambil D4 boleh, langsung D3 boleh. Tapi sekarang ini yang D1 dan D2 jarang sekali, hanya beberapa perguruan tinggi kedinasan yang masih membuka D1, misalnya STAN masih ada D1-nya, Akademi Pertanahan Nasional, SPN, Sekolah Pertanahan Nasional, yang mohon maaf, Sekolah Pertanahan Nasional itu juga masih ada D1-nya. Oke, itu pendidikan vokasi. Berikutnya adalah pendidikan profesi, yakni pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Jadi harus profesional. Kalau profesional tidak hanya S1 tok, harus ada pendalaman profesinya. Misalnya gelar atau nilai, misalnya ya, ini ada di profesi psikologi. Kalian yang ambil psikologi, sarjana selesai, S1 selesai, harus ambil, kalau mau bisa praktek, buka praktek dimanapun tempat, harus ambil profesi bidang psikologi. Nanti gelarnya psikolog, M psikolog biasanya. Kemudian guru BK. Nah, kalau yang ilmu psikologi itu biasanya sekitar 2 tahun ya. Tapi 2 tahun atau 4 semester tergantung dari mahasiswa bersangkutan. Kalau misalnya pandai ya bisa cepat, kalau rantai ya agak lambat. Guru BK seperti Pak Yudi, ada juga pendidikan profesinya, lamanya tidak begitu lama, hanya 8 bulan, 10 bulan kalau nggak salah, 10 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk guru BK gelarnya nanti kons, di belakangnya ada tulisan kons, maka berarti dia guru BK yang sudah mengambil profesi konseling. Nah, kons itu kepanjangan atau kependekan dari konselor ya. Jadi guru BK kok ada belakangnya ada kons, maka dia sudah profesional. Kemudian akuntansi, profesi akuntansi nanti gelarnya AK, AK titik. Nah, kemudian untuk apoteker APT, ada lagi gelar perawat atau nurse. Tapi kalau misalnya kalian ke rumah sakit ada perawat yang papan namanya ada tambahan nurse, berarti dia sudah profesional, sudah ambil pendidikan profesi. Dan lain-lain, banyak sekali profesi-profesi yang ada yang membutuhkan pendidikan setingkat S2. Jadi gelar profesi itu disetarakan dengan pendidikan setingkat S2. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ini yang umum sekali ya. Di Indonesia dikenal ada 5 bentuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah universitas, yang kedua adalah institut, kemudian sekolah tinggi, kemudian politeknik, dan terakhir adalah akademi. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu universitas? Universitas adalah
suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Kemudian sebuah universitas terdiri atas sekian banyak fakultas. Sebuah fakultas terdiri atas sekian banyak program studi. Jadi cakupannya luas sekali ya. Kalau universitas ilmunya bisa dari saintik atau dari IPA atau bisa dari humaniora, dari ini, bahkan dari bahasa, komplit kalau universitas. Jadi sebuah universitas terdiri atas fakultas-fakultas. Begitu banyak fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Misalnya FISIP, apa itu FISIP? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusannya apa di dalamnya? Di dalamnya ada administrasi negara, ada tata negara, ada banyak sekali program studi ada di dalamnya. Termasuk HI itu hubungan internasional, termasuk bidang fisik. Kemudian lagi ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di universitas, ada FKIP. Nah, kalau kalian pengen jadi guru bisa lewat universitas sendiri, bisa lewat universitas yang membuka FKIP. FKIP itu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di situ kalau mau jadi guru matematika ya ambil jurusan atau prodi matematika, pengen jadi guru BK ya ambil prodi BK dan sebagainya. Ada lagi Fakultas MIPA. Fakultas MIPA itu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tentu saja dalamnya ada jurusan matematika, jurusan fisika, jurusan kimia dan sebagainya. Itu Fakultas MIPA. Ada lagi Fakultas Teknik, teknik sipil, teknik geodesi, teknik, banyak sekali teknik. Di dalamnya masih akan ada teknik-teknik yang lain. Teknik industri, ada kimia, ada fisika, ada macam-macam. Saya Pak Yudi sampai nggak hafal, saking banyaknya dan sebagainya. Jadi kalau perguruan tinggi yang bentuknya universitas itu luas sekali cakupannya, terdiri atas sekian macam fakultas. Tiap fakultas terdiri atas sekian macam jurusan. Nah, bagaimana dengan institut? Kalau institut itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu kelompok disiplin ilmu. Nah, di Indonesia kalian pernah dengar ITB, Institut Teknologi Bandung. Maka di dalamnya ada sekian fakultas, tapi fakultasnya khusus untuk teknik semua. Teknik sipil, teknik informatika, teknik macam-macam fakultas teknik. Nah, di dalam fakultas tersebut ada berbagai macam program studi. Nah, ini harus diberitahukan. Dan sekarang ada juga ininya, kalau dulu S1, S2, S3, S2 dan S3 masuk fakultas pasca sarjana. Kalau sekarang S2, S3 menjadi satu fakultas. Misalnya psikologi, fakultas psikologi itu hanya ada satu jurusan, tapi jurusannya ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Nah, ini memang sekarang ada perubahan-perubahan dalam bentuk fakultas tersebut. Nah, kalau institut itu ada satu rumpun, ITB bagian teknik semua ya, Institut Teknologi Bandung, dalamnya fakultas dan prodinya nyaris semuanya teknik. Tapi ITB sekarang ada lagi ya, namanya Fakultas Bisnis FIB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, dan ada lagi FDSR, Fakultas Desain dan Seni Rupa. Itu kok masuk di ITB saya nggak tahu dasar hukumnya, tapi di ITB sudah ada. Nah, IPB, Institut Pertanian Bogor, sesuai namanya ada di Bogor. Itu isinya pertanian semua, pertanian, peternakan, kehewanan, 3 bidang itu. Ada dokter hewan, ada fakultas peternakan khusus, ada fakultas yang berkaitan dengan pertanian. Jadi rumpunnya kalau institut itu satu rumpun terdiri dari banyak, tapi rumpunnya adalah sama. Ada juga Institut Seni Indonesia. Isinya ya bidang seni semua, fakultasnya banyak. Ada fakultas pedalangan, ada fakultas perawitan, ada fakultas apa, dan isinya adalah bidang seni semua. Nah, itu perbedaan dengan antara fakultas dengan universitas dengan isi. Nah, universitas lebar banyak sekali cakupannya, kalau institut hanya satu rumpun bidang studi.
Kemudian ada juga perguruan tinggi yang namanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi ilmu sosial dan politik, sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Nah, apa sih? Kenapa kok ada sekolah tinggi? Nah, sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang hanya membuka satu fakultas dengan beberapa pilihan program studi. Jadi hanya satu fakultas ya. Jadi misalnya STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, ya hanya ada fakultas pemerintahan di dalamnya, ada bagian-bagian terkait dengan fakultas tersebut. Kemudian ada Sekolah Tinggi Teologi Nasional, ya bidangnya teologi, bidangnya agama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ya hanya ada fakultas ekonomi ya, hanya jurusannya ya terkait dengan ekonomi pembangunan, ekonomi koperasi, ekonomi akuntansi dan sebagainya. Itu hanya di bidang ekonomi. Sekolah tinggi banyak sekali contohnya. Nah, kalau sekolah tinggi berarti hanya ada satu fakultas, hanya membuka satu fakultas, tapi di dalamnya ada beberapa prodi yang relevan dengan fakultas tersebut. Oke, berikutnya adalah politeknik. Politeknik adalah bentuk perguruan tinggi yang khusus melaksanakan program pendidikan vokasi. Apa bedanya pendidikan vokasi pada sebuah perguruan tinggi universitas misalnya dengan yang politeknik? Kalau perguruan tinggi umum ada sekolah vokasinya, ada semacam fakultas, jadi bagian dari universitas. Sementara kalau politeknik dia mandiri sebagai sebuah perguruan tinggi yang khusus menangani bidang pendidikan vokasi. Politeknik ini macam-macam sekali prodinya di dalamnya. Ada dari rumpun eksak, ada pula dari rumpun sosial. Yang eksak misalnya teknik mesin, teknik bangunan, teknik perkayuan, teknik perkapalan, macam-macam. Sementara yang dari sosial biasanya diantaranya adalah ya administrasi, manajemen, perpajakan, kesekretariatan, perkantoran dan sebagainya ada di dalamnya. Jadi baik IPA maupun IPS bisa mengambil di politeknik. Programnya D1, D2, D3 sampai D4. Nah, untuk tahun 2021 ini politeknik yang D4 tidak melalui jalur SNMPN tapi ikut di LTMPT. Jadi politeknik untuk D3 sarjana terapan, politeknik untuk D4 sarjana terapan penerimaan mahasiswa barunya sekarang menggunakan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sementara yang D3 ke bawah masih dibuka melalui jalur lama, yakni SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Oke, untuk politeknik negeri di Indonesia ada beberapa kalau tidak salah 44 politeknik negeri ya. Di antaranya adalah Politeknik Negeri Semarang, Polines, Politeknik Bandung, Polban, Politeknik Manufakturing, Polman, Politeknik Negeri Jakarta, Polija, kemudian Politeknik Negeri Sriwijaya dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang pengen belajar tapi lebih banyak prakteknya, ambillah politeknik. Di kurikulumnya 70% di lapangan, di industri, di perusahaan, di workshop, di bengkel, dan yang 30% adalah teori di kampus. Akademi, yakni penyelenggara program pendidikan vokasi yang hanya terdiri atas satu bidang keilmuan. Kalau politeknik ada banyak keilmuan ya, tapi kalau akademi hanya satu bidang keilmuan. Contohnya akademi militer, ya hanya akmil itu saja, akademi militer dan bidangnya militer saja. Akademi kepolisian, ya hanya polisi. Kemudian akademi akuntansi, ya hanya akuntansi. Dan akademi pariwisata, ya hanya pariwisata. Jadi itu akademi biasanya menggunakan gelarnya adalah gelar diploma ya. D1, D2, D3, D4. D4 gelarnya sarjana terapan, STM. Kemudian yang D3 ya sama seperti tadi, AMD, Alimadya dan sebagainya. Berikutnya adalah pengelola perguruan tinggi di Indonesia. Di Indonesia pengelola perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yakni pemerintah dan swasta.
pemerintah biasanya diselenggarakan oleh berbagai kementerian, di antaranya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini paling banyak. Itu ada universitas, ada politeknik, ada berbagai macam. Kemudian Kementerian Kesehatan itu ada Poltekkes, Kementerian Keuangan ada STAN, Hankam ada Akmil, ada Akademi TNI, ada Kementerian Agama ada IAIN, ada UIN, ada STEM. Nah, ini yang dikelola oleh pemerintah dari berbagai macam. Nah, yang dikelola pemerintah ini ada yang full berbiaya sendiri, ada yang beasiswa ikatan dinas. Misalnya STAN, setelah lulus ya harus jadi pegawai Departemen Keuangan. STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ya harus menjadi pegawai di kantor statistik. Kemudian STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintah Daerah, ya harus jadi pegawai negeri di Departemen Dalam Negeri dan sebagainya. Namun juga ada yang berbiaya sendiri dan mandiri. Nah, ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah banyak sekali macamnya. Kemudian ada juga yang diselenggarakan oleh swasta. Nah, ini swasta itu biasanya bentuknya yayasan, macam-macam. Ada dari institusi dalam negeri, ada dari asing. Nah, misalnya institusi dalam negeri itu Yayasan Tarakanita, Yayasan Muhammadiyah, Yayasan, banyak sekali. Kemudian yang dari asing itu biasanya sekolah-sekolah internasional. Sekolah-sekolah internasional bisa menyelenggarakan pendidikan di Indonesia selama ada izinnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.